Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan chapter selanjutnya di rotation. Jadi rotation ini ada di chapter 10 di Resnick Holiday. Yang dibicarakan di dalam rotation yaitu rotational variable, rotation dengan percepatan angular constant, hubungan variabel angular dan linear, lalu energi kinetik rotasi, menghitung inersia rotasi, torsi, hukum kedua Newton untuk rotasi, energi kinetik rotasi, dan kerja. Ya, kita sedikit membicarakan mengenai variabel-variabel yang ada di rotasi. Seperti halnya salah satu fokus daripada fisika yaitu adalah tentang gerak. Yang telah kita pelajari sebelumnya adalah gerak-gerak yang sifatnya translasi. Maka di sini kita akan mulai masuk ke gerak yang sifatnya angular, ya. Jadi gerak di mana yang menyebabkan benda itu mengalami gerak berputar. Kalau di dalam translasi, geraknya itu lurus atau berbentuk kurva. Variabel yang digunakan di dalam rotasi hampir analog dengan yang ada di translasi. Kalau di translasi, untuk menyatakan pergeseran itu dengan menggunakan satuan meter, ya, jadi perjalanan dari benda dalam waktu tertentu, ya, itu dinyatakan dengan biasanya dengan S, ya. Tapi kalau di dalam rotasi, banyaknya derajat, ya, banyaknya derajat yang telah dilakukan suatu objek atau benda yang mengalami pergerakan berputar, berotasi. Dan ini biasanya dinyatakan dengan simbol theta, di mana theta itu adalah S per R. S itu menyatakan pet, ya, lama atau panjang daripada busur objek itu yang melakukan perputaran per atau banding dengan jarak daripada objek tersebut ke aksis rotasi. Di sini aksis rotasi adalah aksis yang diusahakan untuk tetap diam, di mana suatu benda itu berputar mengelilingi sumbu aksis ini. Selain itu ada reference line. Jadi reference line ini adalah suatu garis yang menyatakan sebagian daripada objek itu telah mengalami rotasi. Ya, jadi di sini ada theta karena theta ini merupakan rasio antara pet atau panjang perputaran per hari, maka dia tidak berdimensi. Satu putaran penuh itu adalah 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian, ya, sehingga kita akan peroleh 1 radian itu sekitar 57,3 derajat. Kalau di translasi itu jarak yang ditempuh itu adalah jarak awal jarak akhir dikurang jarak awal. Kalau di sini di rotasi itu sudut akhir dikurang sudut awal, theta 2 dikurang theta 1. Untuk kecepatan dinyatakan dengan kecepatan angular, ya. Jadi delta theta per delta t, dan percepatannya adalah beda antara kecepatan awal dan akhir dibagi dengan perbedaan waktu yang ada.
Oke, lanjut. Di sini kita melihat Sacha Cohen, ya, seorang penari balet terkenal. Di sini dia melakukan dua jenis pergerakan, yaitu translasi dan rotasi. Jadi untuk memudahkan bentuknya, kita ambil suatu bentuk seperti yang ada di gambar seperti telur ini, ya, untuk memudahkan bentuk daripada suatu objek, ya. Di dalam suatu rotasi diperlukan suatu aksis rotasi di mana yang menjadi sumbu putar daripada suatu objek dan reference line. Jadi reference line ini tegak lurus dengan sumbu rotasi yang menyatakan saat-saat tertentu di mana bagian daripada objek tersebut mengalami perputaran. Jika kita mengambil penampang daripada benda ini, ya, maka kita akan melihat bentuk seperti ini, ya. Jadi theta ini merupakan sudut antara sumbu aksis X dengan garis reference. Oke, selanjutnya, ya, ini ya pergeseran angular, ya, dinyatakan dengan sudut akhir dikurang sudut awal, seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya. Ini ada sebuah checkpoint, ya, jadi sebuah piringan berotasi pada sumbu aksisnya, ya, di mana pasangan nilai posisi angular awal dan akhir, ya, masing-masing. Nah, sekarang yang masing-masing memberikan di sini yang mana, ya, yang mana yang memberikan pergeseran negatif, ya. Jadi kalau kita lihat di sini min 3 radian itu adalah posisi awal, lalu posisi akhirnya adalah plus 5 radian, maka pergerakannya adalah positif. Jadi pergerakan positif adalah pergerakan yang melawan arah jarum jam. Kalau yang B dari min 3 ke min 7, nah ini pergerakannya negatif. Untuk C dari 7 radian ke min 3, ini juga pergerakannya arahnya negatif. Ya, ini adalah untuk percepatan angular, ya. Jadi merupakan perubahan kecepatan angular per waktu. Untuk percepatan sudut, ini merupakan beda kecepatan angular akhir dikurang angular awal dan waktu yang diperlukan, seperti yang terlihat di dalam slide ini. Ini ada sampel problem, ya. Ini ada sebuah disk, ya, atau piringan yang berotasi di sumbu aksis, ya, seperti yang tadi, di mana posisi sudutnya itu dinyatakan dengan fungsi terhadap T seperti yang terlihat ini, di mana T adalah detik, theta radian, ya. Oke, ya, di sini sekarang pertanyaannya adalah disuruh membuat grafik posisi sudut disk, ya, sudut piringan terhadap waktu dari min 3 sampai dengan 5,4 detik, ya. Jadi di sini membuat grafiknya kira-kira bentuknya gimana, ya. Lalu kita di sini akan men-sketch, ya, posisi mulai dari T-2, 0, dan 4, ya, dan kurva yang supaya dia di titik berapa memotong sumbu aksis, dalam hal ini adalah besaran T. Untuk T sama dengan min 2 sekon, kita akan mendapatkan adalah 69 derajat atau 1,2 radian. Kita bisa plot di sini, ya. Lalu untuk T sama dengan 0 detik, ya, itu ada di sini. Untuk T sama dengan
min 1 detik ya, kita dapat di sini, dan terusnya sehingga kita plot dia akan berbentuk parabol terbuka. Selanjutnya, ini ada pertanyaan B. Pada saat T minimum berapa, ya, pada saat T berapa dia akan menunjukkan nilai minimum. Jadi di sini nilai minimum ada di bawah sini ya, paling bawah, sehingga kita bisa melakukan fungsi ini turunannya, turunan pertama yang sama dengan 0. Sehingga kita akan dapat T-nya itu adalah 1,2 sekon. Jadi pada saat T 1,2 sekon, maka θ-nya itu adalah minimum, ya, besarnya minimum, yaitu 1,36 radian atau min 77,9. Untuk yang C, ya, di sini disuruh membuat grafik kecepatan angular W, ya. Jadi untuk membuat grafik kecepatan angular W, ya, jadi di sini merupakan turunan dθ per dt, ya, yang ini, ya. Berarti W itu fungsinya yang ini, ya, yang ini, ya, sama juga, ya. Nah, jadi karena ini bentuknya linear, maka kita untuk membuat grafiknya kita memerlukan 2 titik, ya, minimum 2 titik. Di sini kita tentukan, ya, kita cari untuk T min 2 dan 4, ya. Ini adalah besar daripada kecepatan angularnya, lalu kita plot berbentuk seperti ini. Ya, jadi di sini kita bisa tahu kecepatan radian itu akan mempunyai nilai 0 pada saat T-nya ada di sini. Ya. Itu sebesar 0,6 dibagi 0,5 atau 1,2 lah, ya, sekitar 1,2 detik untuk mencapai kecepatan angularnya 0. Ya, selanjutnya ini ada kecepatan angular dari percepatan, ya, percepatan angular